semuanya, balik lagi bareng aku di podcast Uangmu atau Rasa. Hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget nih Sobat KS. Seringkali orang cuekin tapi efeknya bisa panjang. Credit wisely, borrow responsibly, yaitu pakai kredit dengan bijak dan berutang dengan tanggung jawab. Dan tentunya aku nggak sendirian ya teman-teman, sudah hadir bareng kita yaitu Kak Hersa dari BPRKS. Halo Kak Hersa, terima kasih sudah datang dan telah gabung ya. Halo, terima kasih loh sudah mengundang. Senang banget bisa ngobrol di sini. Berbicara tentang topiknya memang penting sih, tapi masih sering disepelekan nggak sih sama orang-orang? Iya lagi, karena kalau kita ngomongin soal utang atau kredit, biasanya orang-orang pada mikir, yang penting bisa pinjem. Aku sendiri pernah ambil cicilan pay later cuman karena lihat diskon. Kebayar sih, cuman tiap akhir bulan rasanya berat. Sebenarnya nggak salah loh pakai fasilitas kredit, yang salah itu cara pakainya. Jadi, kredit dan utang itu layaknya pisau dapur. Kalau dipakainya benar, dia bisa bantu kamu. Tapi kalau pakai sembarangan, itu bisa jadi berbahaya loh. Aku setuju sih, kredit itu bukan uang gratis. Tapi mungkin masih banyak yang bingung nih Kak, apa sih bedanya kredit sama utang? Jadi gampangnya gini nih, kredit adalah fasilitas yang memberikan akses pada kita untuk menggunakan uang atau barang sekarang, bayarnya nanti. Contohnya nih, kayak kredit card, pay letter, atau cicilan. Nah, kalau utang itu adalah kewajiban kita untuk membayar uang yang telah kita pinjam. Jadi keduanya sangat membantu, asal dipakai dengan perhitungan. Oh gitu, jadi masalahnya bukan pada alatnya ya Kak, tapi tergantung dari cara dan tujuan kita pakainya. Nah, kalau biasanya nih Kak, alasan orang ambil kredit itu apa sih? Biasanya sih ada 3 alasan utama ya. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan darurat. Itu tuh seperti pengobatan atau kehilangan pekerjaan. Nah, untuk yang kedua itu adalah investasi. Investasi itu kayak kamu beli rumah atau bangun perusahaan. Nah, untuk yang ketiga nih, ini yang paling umum yaitu konsumtif. Konsumtif itu kayak gadget, hiburan, atau gaya hidup gitu. Nah, konsumtif ini nih yang paling bahaya karena mereka itu nggak direncanain. Aduh iya lagi, aku pernah banget kayak gitu, ambil cicilan kredit bukan karena butuh tapi karena pengen. Pas dihitung-hitung, cicilan bulanan udah lumayan berat banget. Nah, makanya penting banget nih pakai kredit dengan bijak. Nih, aku punya beberapa tips buat kamu. Oke, yang pertama, kenali kemampuan finansial pribadi kamu. Nah, jadi cicilan itu nggak boleh lebih dari 30% penghasilan bulanan kamu. Lalu yang kedua, pilih jenis kredit sesuai kebutuhan. Kredit produktif itu punya nilai tambah, sedangkan kredit konsumtif itu kalian harus hati-hati ya. Lalu yang ketiga, pahami syarat ketentuan seperti bunga, denda, tenor, dan biaya penalti jika kamu ingin lunas lebih cepat. Dan yang keempat, hindari kredit karena gengsi atau promo. Jadi kalau kalian gak begitu butuh, mending jangan dulu deh. Setuju banget, apalagi sekarang tuh godaan promo tiap hari ada di HP. Aku pernah beli barang cuma karena cicilan 0%, tapi barangnya cuma dipakai 2 kali, dan sisanya cuma jadi pajangan. Nah, itu dia. Dan sekarang kita masuk ke bagian borrow responsibly atau berutang dengan tanggung jawab. Nah, ini dia poin-poinnya. Yang pertama, pinjam dari badan yang legal dan terpercaya. Jangan pernah kamu pinjam dari pinjaman ilegal. Jadi cek OJK-nya dulu ya. Lalu yang kedua, punya rencana jelas pengembaliannya. Jadi kamu jangan fokus ke bisa pinjam, tapi pikirkan kamu bisa kembaliin atau enggak. Lalu yang ketiga, komunikasikan kalau ada masalah keuangan. Jadi banyak orang nih kalau ada masalah keuangan dia malah diam. Padahal kalau dia jujur mungkin bisa dibantu. Dan yang keempat, jaga reputasi dan skor kredit. Biar tepat waktu akan bantu kamu di masa depan kalau kamu mengajukan pinjaman lagi. Wah, tipsnya berbobot semua ya. Jadi utang dan kredit itu bisa menjadi solusi asal kita tahu cara pakai dan bagaimana cara kelolanya. Nah, betul banget. Utang dan kredit itu alat bantu, bukan gaya hidup. Pakai saat memang butuh dan tahu cara mengelolanya. Oke, terima kasih banyak Kak Hersa untuk waktunya dan insight-nya hari ini. Semoga yang dengerin bisa lebih bijak dan gak asal dalam mengambil keputusan keuangan ya. Sama-sama, semoga bermanfaat dan makin banyak orang yang paham akan literasi keuangan, terutama tentang kredit dan pinjaman. Nah, buat kalian yang lagi mikir ambil cicilan atau sudah punya utang, semoga obrolan ini bisa menjadi